Baik, bertemu lagi dengan saya Ade Ariswan di Perkuliahan Kimia Dasar. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ini adalah pengelompokan zat-zat unsur yang ditemukan di alam semesta sampai sekarang. Pengelompokan unsur sendiri telah dimulai pada zaman Yunani kuno ya oleh filsuf Aristoteles. Beliau mengemukakan ada 4 unsur yang membangun materi, yaitu api, air, udara, dan tanah. Namun belakangan pendapat beliau ini dapat dipatahkan karena diketahui bahwa unsur-unsur yang disebutkan ini bukanlah unsur. Misalnya udara adalah campuran dari berbagai gas, bukanlah suatu unsur tunggal. Begitu juga air adalah senyawa dari hidrogen dan oksigen. Kemudian pengelompokan unsur makin berkembang hingga para ahli dari Arab dan Persia mengelompokkan unsur-unsur menjadi logam dan non-logam. Lalu pengelompokan unsur yang dikemukakan oleh Antoine Lavoisier makin melengkapkan pengelompokan unsur yang telah ada, di mana beliau mengelompokkan unsur menjadi 4, yaitu gas, non-logam, logam, dan tanah. Namun beliau masih mengelompokkan cahaya dan kalor sebagai materi, di mana kini diketahui bahwa cahaya dan kalor ini adalah suatu bentuk energi. Kemudian seorang ahli dari Jerman bernama Johann Dobereiner mengemukakan teori yang disebut sebagai triad. Triad ini adalah kelompok 3 unsur yang sifatnya mirip, di mana massa atom kedua yang tengah merupakan rata-rata dari massa atom 1 dan 3. Ini adalah contoh triad Dobereiner. Dapat kita lihat di sini tiga kelompok unsur yang sifatnya mirip. Misalnya kelompok litium, natrium, kalium di sini, nomor massanya litium 7, natrium 23, dan kalium 39. Kita dapat lihat bahwa rata-rata dari litium dan kalium adalah massa dari natrium. Tapi kelemahan dari teori ini ada unsur-unsur lain yang sifatnya juga mirip dari anggota triad tapi tidak dapat dimasukkan dalam triad karena terbatas hanya 3 saja. Kemudian muncul hukum oktav yang dikemukakan oleh John Newlands. Beliau menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya dan menemukan bahwa terjadi pengulangan sifat kimia dari unsur ke-1 dengan ke-8, 2 dan 9, dan seterusnya seperti tangga nada atau oktav. Namun, hukum oktav ini memiliki kelemahan, yaitu hanya cocok saja pada unsur-unsur yang ringan. Sementara itu pada unsur-unsur yang lebih berat, ada unsur-unsur yang sifatnya sama. Jadi tidak dapat digunakan secara konsisten. Kemudian Lothar Meyer mempublikasikan usulannya mengenai sistem periodik, yaitu susunan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat yang berulang. Model ini serupa dengan yang diajukan oleh Dmitri Mendeleev, namun Mendeleev mempublikasikannya lebih dulu. Dan ini adalah sistem periodik yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev yang menjadi dasar dari sistem periodik yang digunakan sampai sekarang. Yaitu unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, kemudian unsur-unsur yang sifatnya mirip dikelompokkan sebagai golongan, dan beliau bisa menyisakan tempat-tempat kosong untuk unsur yang belum ditemukan. Bahkan beliau dapat meramalkan sifat-sifat dari unsur yang belum ditemukan setelah ternyata ditemukan sifat-sifatnya itu persis sama dengan yang diramalkan oleh Mendeleev. Dan ini adalah catatan dari beliau mengenai sistem periodik yang dia usulkan. Eksperimen Henry Moseley dari Inggris
menemukan cara untuk mengetahui jumlah proton yang dikandung dalam suatu unsur. Sehingga susunan sistem periodik nantinya akan disempurnakan berdasarkan kenaikan nomor atom atau jumlah proton, bukan lagi berdasarkan kenaikan massa. Dan ini adalah sistem periodik modern yang kita gunakan sampai sekarang, merupakan kombinasi atau perbaikan dari sistem periodik Mendeleev yang disempurnakan dengan penemuan dari Moseley. Sehingga ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom atau jumlah proton. Sistem periodik memiliki periode dan golongan. Informasi periode merupakan baris-baris. Ini adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama atau memiliki ukuran yang mirip. Sementara golongan itu yang berupa kolom adalah unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama yang didapatkan dari jumlah elektron valensi yang sama. Berikut beberapa contoh golongan logam 1A, yaitu logam alkali, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Sifat-sifatnya diantara lain mereka lunak, berwarna keperakan, dan sangat mudah bereaksi. Ini adalah unsur-unsur golongan 2A atau logam alkali tanah. Mereka juga mudah bereaksi tapi tidak semudah golongan alkali, yaitu beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ini adalah golongan 3A, golongan boron aluminium, boron, aluminium, gallium, dan indium. Golongan 4A atau karbon, di sini ada karbon grafit dan karbon intan, yaitu alotropnya. Lalu ada silikon, germanium, timah, dan timbal. Golongan 5A atau golongan nitrogen, ada nitrogen berupa cairan di sini. Kemudian fosfor, alotropnya fosfor putih dan fosfor merah, arsenik, antimon atau stibium, dan bismut. Lalu golongan 6A atau golongan oksigen, belerang atau sulfur, selenium, tellurium, polonium, dan livermorium. Golongan 7A atau halogen, diantaranya fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin. Dan ini 117 belum ditemukan. Lalu unsur golongan 8A atau gas mulia, ini adalah gas-gas yang inert yang sukar bereaksi dengan unsur lain. Di antaranya helium, neon, argon, krypton, dan xenon. Kemudian ada blok unsur yang merupakan kelompok-kelompok unsur-unsur dalam tabel periodik yang dibagi menjadi blok S, blok P, blok D, dan blok F. Ini berdasarkan subkulit yang diisi elektron terakhir dari unsur tersebut. Jika berakhir di subkulit S, maka disebut blok S. Blok P jika berakhir di subkulit P. Nah, ini adalah unsur-unsur golongan utama. Jika berakhir di subkulit D disebut logam transisi luar, dan jika berakhir di subkulit F maka disebut logam transisi dalam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa nomor golongan atau kemiripan sifat itu didasarkan pada jumlah elektron valensi. Nah, berikut adalah cara menentukan nomor golongan dari konfigurasi elektron suatu unsur. Pada unsur yang elektron valensinya Ns1, ini termasuk golongan 1A atau alkali. Jika elektron valensinya di S2, maka termasuk golongan 2A. Jika S2P1 atau 3 elektron termasuk 3A. Jika S2P2 atau 4 elektron, maka golongan 4A. S2P3 menjadi 5 atau 5A. S2P4 atau 6 berarti golongan 6A. S2P5 atau 7 berarti 7A. Dan S2P6 atau 8 berarti golongan 8A atau golongan gas mulia.
Sedangkan untuk logam, golongan transisi luar berakhir di subkulit D. Nah, jadi untuk S2 D1 totalnya 3, ini termasuk golongan 3B, S2 D2 4B, S2 D3 atau 5 5B, S1 D6 6B, S2 D5 7B. Nah, perhatikan di sini ada pengecualian S2 D5. Mirip seperti S1 D5 ya. Jadi S1 D5 ini bukan S2 D4 karena ada konfigurasi setengah penuh ya. Kita lanjutkan S2 D6, S2 D7, S2 D8. Ketiga-tiganya termasuk golongan 8B. Jadi golongan 8B ada 3 kolom ya. Lalu S1 D10, nah ini juga pengecualian ya, pengecualian setengah penuh. Ini termasuk golongan 1B. S2 D10 termasuk golongan 2B. Perhatikan perbedaan antara 10 golongan ini. Contoh soal, mari kita tentukan golongan dan periode dari unsur berikut, yaitu nitrogen dengan nomor atom 7. Pertama-tama, kita tuliskan dulu konfigurasi elektron nitrogen, yaitu 1s2, 2s2, 2p3, berakhir di 2p3. Kita lihat bahwa elektron valensinya berjumlah 5, yaitu 2s2, 2p3. 2 ditambah 3, 5. Dan S tambah P sehingga berada pada golongan utama atau golongan 5A. Periode atau jumlah kulit ada 2 ya, maka periodenya periode 2. Dan kita simpulkan bahwa nitrogen berada di golongan 5A periode 2. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur X adalah N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan min 1, dan S sama dengan plus setengah. Tentukan letak unsur X dalam sistem periodik. Kita akan jawab, karena N pada N-nya 3, maka berada pada kulit ketiga atau periode 3, L-nya 2, maka subkulitnya adalah subkulit D, maka elektron terakhir ini ada di 3D, M sama dengan min 1, berarti di orbital min 1. Kalau kita buat kotak seperti ini kotak orbital, D punya 5 kotak, dan diisi di min 1 terakhirnya. S-nya plus setengah berarti menghadap atau spinnya ke atas. Kita isi 1 dan 2 di sini. Sehingga berakhir di 3D2. Karena 3D2 diisi setelah 4S, maka konfigurasi elektronnya adalah argon 4S2 3D2. Artinya unsur ini berada pada periode 4 karena memiliki 4 jumlah kulitnya, 4 jumlah kulit maksimal, dan golongan 4B yaitu 2 ditambah 2 ya, berakhir di D, artinya golongan transisi 4B. Ini adalah latihan mandiri, silakan Anda mengerjakan sendiri, menentukan golongan dan periode unsur aluminium dan kobalt, serta menentukan nomor atom Y dan letaknya dalam sistem periodik, di mana nomor bilangan kuantumnya N sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan min 1, dan S sama dengan min setengah. Berikutnya kita bahas mengenai sifat-sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang berulang di antara unsur-unsur dalam sistem periodik unsur. Ada 4 sistem periodik unsur, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jari-jari atom adalah jarak inti atom dengan elektron terluar. Dan jari-jari atom tentunya dipengaruhi oleh jumlah kulit atom atau periode di dalam tabel periodik. Dalam tabel periodik kita lihat dari atas ke bawah adalah penambahan kulit atom, artinya atomnya semakin membesar. Sementara itu pada periode yang sama dari kiri ke kanan semakin mengecil ukurannya. Hal ini diakibatkan penambahan jumlah proton dan penambahan jumlah elektron, sehingga keduanya akan saling tarik-menarik menjadi lebih kuat. Hal ini mengakibatkan ukuran atom menyusut.
Dengan demikian kita bisa simpulkan kenaikan jari-jari atom dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Kemudian energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron terluar suatu atom dalam wujud gas, dan atom itu akan menjadi ion positif. Energi ionisasi berbanding terbalik dengan jari-jari atom, karena semakin jauh elektron terluar dari inti atom, semakin mudah elektron tersebut lepas. Sehingga trennya tentu terbalik dengan jari-jari atom tadi. Sehingga dari bawah ke atas semakin besar, dari kiri ke kanan juga makin besar. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Ini adalah energi yang dilepaskan suatu atom yang dalam bentuk gasnya menangkap elektron dan menjadi ion negatif. Ini arah energinya berbanding terbalik dengan arah energi pada energi ionisasi. Namun trennya sama dengan energi ionisasi, di mana semakin mudah elektron tersebut, atom tersebut semakin mudah menangkap elektron, maka afinitasnya makin besar. Sehingga trennya berbanding terbalik dengan jari-jari atom, tapi sama dengan energi ionisasi. Berikutnya adalah keelektronnegatifan. Keelektronnegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan di senyawanya. Jadi ketika elektron telah digunakan dalam ikatan pada senyawa, akan terjadi tarik-menarik antara atom-atom yang terlibat. Nah, elektron yang memiliki keelektronnegatifan yang lebih besar akan menarik lebih kuat elektron tersebut. Ringkasan trennya ya, dari atas ke bawah, jumlah kulit atau ukuran atom makin besar, energinya mengecil, begitu juga dengan afinitas elektron dan keelektronnegatifan. Sementara dari kiri ke kanan, ukurannya mengecil, namun energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronnegatifan makin besar. Jadi selain energi ionisasi, ketiga tren lain memiliki tren yang sama. Berikutnya, silakan Anda mengerjakan latihan mandiri dengan memperhatikan atom-atom berikut ya. Atom P, Q, R, S, dan T. Di mana P nomor atomnya 11, Q12, R13, S19, dan T20. Silakan Anda coba mengurutkan berdasarkan kenaikan jari-jari atomnya. Demikian materi kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.